Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Heni Liana dari Jujur Ministry. Jujur Ministry sendiri memiliki visi melayani dengan kasih sesuai perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang miskin. Misi kami membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati untuk orang tua dan anak-anak muda untuk terus memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Sobat Maestro, sebelum kita melanjutkan perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, hari ini kami meneduhkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Kalau kami mau belajar tentang Gideon, biar kiranya Tuhan mengajar kami, membukakan mata rohani kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Dan biar kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sobat Maestro, hari ini kita kembali baca lagi di Hakim pasal 6. Kalau yang part yang pertama kita bahas sampai ayat yang ke-10. Kemudian sekarang kita lanjut ayat yang ke-11 ya. Berbunyi demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezr itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami pada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Di part kedua ini kita lihat bahwa setelah orang Israel itu kan mengalami masa yang sulit ya, 7 tahun loh, nggak sebentar, nggak seminggu, nggak 2 minggu, nggak setahun, nggak 2 tahun, 7 tahun. Wow, kalau 7 tahun itu pasti sudah mengubah kita punya cara berpikir. Kalau kita ngalami masalah ya, 7 tahun itu sudah membentuk karakter kita. Tetapi yang dahsyatnya Tuhan di sini, waktu orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan itu jawab. Saya suka sekali loh kalau kita tuh kalau tanya sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Kalau sama manusia, kalau kita tanya itu begini-begini, nggak dijawab dong. WA-nya nggak dibales dong. Kalau Tuhan beda, makanya datangnya sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita berdoa, Tuhan pasti kirim jawaban. Apa jawabannya? Nih yang bilang, Tuhan bilang, ayo, aku menyertai engkau. Berapa banyak dari kita punya sikap seperti Gideon ini? Udah berseru, lalu kita bilang, Tuhan mana tuh? Seperti ayat ke-13, Gideon ngomong, mana? Katanya Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Mana? Nyatanya kami menderita beginilah. Kalau bahasa hari-harinya kayak gitu. Loh, padahal Tuhan kasih jawab. Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah berani, kamu yang aku utus. Berapa banyak? Dan Tuhan bilang, pergi selamatkanlah orang Israel. Karena Tuhan mengutus kita. Setiap kita itu Tuhan pakai.
Tapi kita tuh kadang-kadang tuh ya suka berdalih sama Tuhan. Kita bilang seperti ini, persis seperti Gideon. Kita bilang, Tuhan, jangan gitulah. Saya mah siapa? Apalagi saya mah orang muda. Gak akan bisa ngomong kalau orang muda mah. Kalau orang tua mah enak dia aja ngomong. Tapi kalau anak muda gak boleh sembarang ngomong. Itu kendalanya Gideon. Sama. Tetapi firman Tuhan berkata ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ayo, apapun yang jadi masalahmu, masalah keluargamu, masalah orang tuamu, masalah hidupmu, masalah pekerjaanmu, apapun masalahnya, bukan mungkin, Andalah orang yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Seperti Gideon. Jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Oh Tuhan, bukan saya, lebih baik si ini yang dipakai. Bukan. Hari ini Andalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena ayat 16 berkata, tetapi akulah yang menyertai engkau. Saudara, dahsyat. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, itu yang menyertai kita. Kalau orang di dunia cari backingan. Backingannya siapa? Orang kaya. Orang yang punya duit, aman. Hati-hati. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sok, andalkan aja orang kaya itu. Suatu hari kamu akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Jadi mari, kalau Tuhan bilang, aku yang memilih engkau, aku yang menyertai kau, jangan tunda-tunda lagi. Iya Tuhan, siap Tuhan. Kalau di sini ceritakan Gideon masih minta tanda lagi dari Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Kalau kita minta tanda, Tuhan pasti akan menjawab kita. Ada banyak dari Sobat Maestro yang hari-hari ini berdoa lagi minta tanda tuh sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan akan memberi tanda kepada Anda. Tetapi ingat, kalau Anda dipakai Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhanlah yang mengutus Anda untuk membebaskan bangsa Israel. Maksudnya apa? Maksudnya kekuatan, kemampuan itu semuanya dari Tuhan. Bukan karena kehebatan Anda. Karena penyertaan Tuhan yang menguatkan dan membebaskan Anda untuk menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih mau berdoa malam hari ini. Kalau ada orang-orang di antara kami yang Tuhan pilih untuk jadi orang-orang seperti Gideon, biar kami jangan banyak dalih, banyak alasan, tapi kami mau jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, menguduskan hati kami, menguduskan hidup kami sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan pada zaman ini untuk membebaskan saudara-saudara kami, mungkin keluarga-keluarga kami, bahkan orang tua kami, adik kami, suami kami, anak-anak kami. Teguhkan hati kami, karena kami tahu penyertaan yang daripadamu lebih daripada apapun. Terima kasih, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sempurna pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, bersama kami Jujur Ministry, bersama Tuhan bisa